One, two, three, four. Oke, berjumpa lagi di podcast, Potret 94, podcastnya Upgrade Semarang. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, salah satu founder yang sempat disebut Mas Beno di episode pertama. Kalau belum nonton, cek aja episode pertama ya. Belum nonton Potret 94, kita sambut Mas Asadi Septiaji. Halo Mas. Halo. Aku dulu manggilnya Asa ya, nggak tahu teman-temannya manggilnya Ajay, tapi kayaknya aku manggilnya Asa dan kenalan. Gimana kabarnya? Kan lama nggak bersuara. Ya, terakhir tahun lalu ya sih ketemu ya, waktu ke Semarang ya. Terakhir sempat ketemu waktu ke Semarang dan kangen ngecen bareng. Sangat enggak bareng karena udah nggak pernah lagi sekarang pandemi. Iya, tapi emang udah berapa tahun terakhir memang belas nggak pernah ada nonton bareng lagi. Aku juga udah nggak pernah ngecen bareng, itu kangen ngecen itu nggak akan. Saya juga efek anak dua. Izin makin sulit. Tapi sehat ya keluarga ya, anak. Alhamdulillah sehat. Oh, udah dua ya? Istri masih satu kan? Apa udah dua? Satu saja cukup. Gimana ini? Kemarin ya, 72 juga ada 72. Wah, banyak yang perlu dikawal. 16 juga perlu itu. 72 itu hanya sampingan itulah. Lagi ya. Kurang beruntung berjamaah. Orang masa efek Allison deflection. Iya, deflection masih bisa 3 kali kan, nggak mungkin kan. Ya, ini kan unlucky. Ketidakberuntungan setahun habis. Adrian juga nggak begitu jelek sih sebenarnya kan gitu ya. Benar. Mungkin apa yang bedain dengan Allison apa ya? Kalau konsentrasinya bagus sih. Konsentrasinya si Allison itu walaupun sering ngopi di lapangan karena pemainnya udah pada maju semua, tapi kalau ada serangan balik dia masih fokus. Nah, kalau Adrian kemarin dikasih bola balik aja dia bingung, langsung umpannya salah kan, malah yang kebobolan pertama kan. Ball playing kan tipe apa ya? Ball playing ya dia kayaknya. Ball playing goalkeeper. Bukan. Kayaknya bukan. Sebenarnya mungkin iya, kalau teknisnya lagi latihan jago kali ya. Cuma kalau pas lagi udah serius, tensinya udah mulai serius, gampang panik. Waktu itu kan iya, waktu yang Atletico juga sama kan. Waktu itu Atletico yang pas menit keberapa itu kan awal mulanya kan gitu kan. Yang dia buang bola, buang bola malah ke tengah, langsung direbut, serangan balik, gol langsung ya. Tapi langsung itu loh, yang sempat baca di FB atau Twitter ya, langsung isunya itu liar sekali gitu. Maksudnya Adrian kok langsung pengen apa? Bukan pengen sih, maksudnya netizen ini kok mintanya Adrian dijual gitu, sadis sekali. Wah, itu kejam memang netizen. Saya juga pernah dimaki-maki sama netizen. Ini bukan hanya Adrian ya. Bahkan orang biasa juga dimaki-maki ya. Oh iya, pokoknya ntar ada lah pokoknya. Ya ini karena ini kan virtual background saya sudah angka-angka ya. Ini relate dengan apa yang mau kita obrolin. Teman-teman Bigrat Semarang, jadi kita akan ngobrolin kenapa sih FSG itu nggak beli pemain lagi gitu kan, kedalaman squad juga kan tipis ya menurut netizen ini kan juga. Dan apakah FSG pelit kan gitu. Masalahnya kayak ini, mulut netizen tuh, wah itu uangnya pada dibeliin lipstiknya Linda. Kok salah? Kecem memang itu netizen itu. Terus ada lagi yang kok Linda kena gitu, Linda istrinya John Henry. Terus ada lagi itu uangnya pada dibawa lari ke Amerika. Nah sebenarnya nggak gitu. Ya ini kebetulan waktu itu ngobrol sama Dias juga. Ini ada nih yang Twitter dari Swiss Ramble ya guys ya. Swiss Ramble menarik sih. Tapi
kita batasin timeline-nya sebelum pembelian Jota sama Thiago ya kali ya. Karena Nah, itu iya, kan iya, iya. bahasnya di sebelum Thiago sama Jota. Iya. Jadi memang awalnya Twitter itu keluar juga gara-gara ini FSG disiksa netizen Indonesia yang sangat berpengetahuan sekali dan sangat pintar sekali gitu, yang istilahnya kenapa nggak beli ABC, sedangkan Chelsea itu barusan dapat durian rumput itu kan? Bisa beli. Iya, iya, baru juga nggak dapet itu. Nah makanya ya cobalah terus baca-baca Twitternya, wah asik juga nih ya kalau kita ngobrolin ini ya sih. Ini kan Ya udah, berhubung saya sangat pusing dengan angka-angka, jadi saya akhirnya mengajak seorang pria yang kebetulan bekerja di salah satu bank ternama lah di Indonesia itu. Jadi agak mudeng lah istilahnya. Kalau saya suruh jelasin nanti malah pusing sendiri. Jadi kita langsung aja ke pokok bahasan kita. Kenapa FSG pelit katanya gitu. Monggo. Oke. Asal. Sebenarnya saya juga cupu kalau masalah angka-angka beneran. Ini untuk laporan keuangan karena setiap angka itu pasti punya tujuan tertentu. Laporan keuangan itu pasti dipoles. Kan kamu lebih paham lah daripada aku. Enggak juga. Enggak juga sebenarnya. Kita kan netizen butuh pencerahan ini. Ya. Oke, nah ini kok nggak bisa sharing screen ya? Oke. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Jadi ini keren awalnya sampai dibuatin PPT-nya loh, anjir. Narasumber mana ini? Ini kalau ikut webinar kita udah bayar registrasi 150.000 lah minimal ya. Itu belum ada sertifikat tuh. Kalau saya belakangnya panjang gitu, detailnya nggak apa-apa. Ini detailnya juga biasa-biasa saja. Jadi maksudnya bukan dari orang keuangan juga, bukan background saya bukan orang ekonomi, saya orang teknik yang kecemplung. Dulu orang Dota sih kalau nggak salah. Aku ngekos dulu sering main Dota soalnya. Apa itu Mobile Legend? Lewat ya Mobile Legend ya, sudah lewat kita dari zaman Dota ya. Apa itu PUBG? Udah lewat dari Counter Strike. Udah nggak mampu. Oke, monggo dilanjut. jadi ya ini awalnya juga ya sebenarnya dari Swiss Ramble. Swiss Ramble itu satu Twitter yang bagus sekali. Dia itu membedah awalnya Twitter ini keluar di sekitar 7 September dan itu menjelaskan mengenai ini itu ada laporan kenapa sih FSG itu sepelit itu gitu. Dia mencoba membedah, membuat satu argumentasi bahwa ini memang dari posisi keuangan Liverpool itu di belakang seperti apa gitu. Nah, makanya ini saya mau membukanya kayak gini nih. Jadi saya ubek-ubek tuh, ada tadi yang dia bilang FSG. Nah, FSG itu sebenarnya adalah kayak owner Liverpool itu sendiri. Wah, udah berkali-kali di luar itu kayak FSG out ya. Karena apa? Karena nggak ada pembeli pemain waktu itu. Posisi ini kita waktu itu Twitter keluar waktu sebelum ada apa tadi ya? Jota sama ini ya. Jota sama Thiago. Jadi waktu itu cuma ada si Mikas doang. Wah, netizen kejam. Saya waktu itu pernah diskusi dibalasnya kayak gini. Jadi bacot. Keselamuan goblok. Buset, ini udah ya maksudnya istilahnya kayak lo itu budaknya FSG ya gitu. Padahal saya cuma jelasin FSG itu juga. Jangan-jangan Anda itu representasi FSG di Indonesia, jangan-jangan. Pengen Pak, beneran. Kalau bisa saya malah iya Pak. Istilahnya bekerja dengan hati dan dapatnya gaji dalam gold sterling nggak apa-apa sih. Terus akhirnya emang netizen Indonesia itu pintar-pintar sekali netizen Indonesia itu benar. Jadi ya saya kaget aja istilahnya. Saya cuma ngomong kan, lah kalian itu istilahnya cuma beli dari bentuk nonton yang mungkin dari bajakan, jersinya KW, tapi pengen FSG beli sesuatu yang mewah-mewah kayak Chelsea gitu istilahnya. Nah, ya kan antara hasrat dan keadaan realnya nggak sebanding. Maksudnya nggak pernah mensupport Liverpool ya, tapi kayaknya pengen Liverpool tuh kayak City gitu. Memang kalau City-nya, ya kan kita tahu belakangnya City itu emang satu negara, belakangnya dari Chelsea itulah satu oligarki di Rusia yang ujung-ujungnya minyak semua gitu. Jangan FSG cuma bisnismen biasa kali ya. Benar, tapi mereka itu FSG ini bagus juga maksudnya
mereka itu ketika nyemplung ke Liverpool, ntar mungkin kita kapan-kapan ngobrol yang lain lagi kenapa FSG masuk Liverpool ya. Cuman istilahnya dia itu pernah sudah membeli Boston Red Sox, terus dibangun dan dalam hitungan 10 tahun itu hampir dia bisa membawa mereka juara di liganya itu. Saya lupa liganya namanya apa, cuman mereka itu waktu itu tidak pernah juara sekitar 60-an tahun, MLB 64 kan tahun. itu ya? MLB. Kayaknya MLB, tapi kayak bahasnya kayak Super Bowl atau apa, aku nggak ngerti untuk tingkatan liga di mana di baseballnya Amerika, cuman waktu itu cukup terkenal gitu. Nah, FSG ini itu terkenal dengan waktu itu bisa bawa di Amerikanya, sedangkan ketika dia melihat Liverpool ada potensi, makanya mereka langsung ngambil gitu, karena militan Liverpool itu militan bagi mereka, terutama biasanya gini, mereka kayak tahu dari demografinya itu para barisan sakit hati yang waktu dari tahun 90-an masih kecil-kecil sering dicela kayaknya. Terus sekarang udah pada mulai bekerja dan demografinya besar gitu. Akhirnya wah ini ada potensi nih. Jadi saat yang tepat kan gitu ya. Saat yang tepat. Karena kalau misalnya memilih Decul, mereka itu masih anak-anak. tapi itu kita kapan-kapan ngobrol lagi deh. Kasihan Barca itu. Kita kapan-kapan ngobrol Michael Edwards juga ya, Michael Edwards. Oh, itu salah satu idola saya itu juga. Bagus lagi. Kita kapan-kapan ngobrolin Michael Edwards. Mas Asa udah janji nih. Michael Edwards gitu. Kembali ke ini ya, bahasan. Ya, laptop. Ya. Nah, jadi ini saya nggak ngambil tidak membuat satu asumsi apapun di sini. Jadi memang Twitternya itu bagus sekali. Dia itu ada Twitter series di Swiss Ramble ini. Mungkin ntar linknya dimasukin ke ini kali ya di YouTube ya. Di video atau di description kita masukin linknya biar bisa baca sumber aslinya gitu kan. Iya, jadi ini coba saya menerjemahkan biar enak dibacanya, biar enak dilihat bareng-bareng. Dan saya tidak menghapus untuk Swiss Ramble-nya ini karena memang beliau itu buatnya sangat-sangat bagus. Terus saya coba membaca berdiskusi aja ini sifatnya. Ini juga dari ini awalnya kan memang saya bacanya kayaknya bagus, tapi saya nggak mudeng itu. Kepada siapa saya mau bertanya itu. Akhirnya Mas Asa yang saya minta untuk menerjemahkan. Saya juga lagi nyari rumput bergoyang sih yang mau saya tanyain, cuman belum nemu. Ini apa ini? Perbandingan transfer. Jadi perbandingan transfer. Nah, jadi ini posisinya dari transfer yang tahun 2020 aja. Ini bisa kelihatan nih. Ini yang membuat netizen Indonesia langsung pada nyela-nyela FSG. Gitu. Jadi ini disclaimer dulu, ini sebelum Jota dan Thiago ya. Iya. Makanya ini ini per tanggal 7 September. Jadi Twitter ini itu keluar, Twitter series ini keluar tanggal 7 September. Waktu jadi lagi posisinya rame-ramenya beli siapa? Tsimikas. Itu Tsimikas Kostas itu dari juara champion, juara Liga Inggris. Liga cuman beli Tsimikas gitu. Iya. Makanya sedangkan Chelsea itu udah tahu apa ini belum sudah datang belum, bisa lupa nih. Havertz masuk, Werner masuk, Ziyech masuk gitu istilahnya. Ya untungnya jadi memang kebetulan Liverpool ini untuk timnya sendiri, mungkin ntar diskusinya yang lainnya itu bukan hanya tentang Edwardnya ya, tapi memang timnya Liverpool itu dari segi pemainnya udah bagus, tapi segi support timnya juga bener-bener keren gitu. Ada yang mungkin kalau kalian tahu juga ada kembarannya Klopp yang sering ada di belakangnya Klopp itu Alex Kohlmeier, itu juga hasil bajakan dari Munchen, terus head of nutritionnya bajakan dari Munchen juga. Terus head of kayak yang orang scoutingnya itu yang suka main FM-nya itu dari lulusan PhD loh, lulusan PhD dibajak cuma untuk bisa ngolah data gitu. Makanya makanya FSG itu suka dengan hal-hal statistik. Dari mulai Boston Red Sox kan. Betul, ini ada filmnya. Jadi Moneyball. Jadi kalau misalnya kalian pengen nonton Moneyball, itu benar-benar di situ ada John Henry pemiliknya FSG. Ceritanya itu kan based on true events ya. Tapi di akhir cerita itu si John Henry itu diwawancara dia itu sampai mau membeli Jurgen Klopp-nya di Liga Baseball itu. Bahkan katanya dia itu ngasih cek kosong
si Brad Pitt kalau nggak salah ya, lupa yang main itu, sampai dia itu tinggal isi aja berapa, cuma kayak dia nggak mau. Akhirnya yang dibajak itu adalah sistemnya, si tim yang orang kacamatanya itu, supaya untuk bikin satu ahli statistiknya kan, dia ngolah ahli statistiknya, support timnya itu yang Michael Edward-nya di sana itu dia jadinya. Nah ini makanya ini lagi kita coba ngobrol yang series Twitter series itu dibuat sama si Campbell ini. Ya ini bandingin gitu. Dia pertama-tama itu kan dia bandingin posisinya. Emang perbandingannya antara Liverpool sama yang lain gimana sih? Ini bahkan sebelum sampai setelah Liverpool juara, tapi kok malah nggak beli pemain gitu istilahnya. Terus selama 2 tahun terakhir lebih semenjana lagi. Memang secara net spend-nya Liverpool kan dikit banget kan gitu. Nah di sini ini bahkan belum pada masuk ya. Ruben Dias-nya belum masuk ya ya. Dino belum pindah ke City ya? Kan katanya Ruben Dias pindah ke City ya. Siapa? Ruben Dias. Belum lah, kan itu barusan kayaknya. Barusan ya, si City belum masuk, terus Ruben Dias, Tottenham-nya juga belum pada masuk, MU-nya juga nggak ada yang ada. Arsenal Partey belum masuk gitu. Tetap Liverpool itu ya saya kurang tahu juga entar pembukuannya seperti apa di sini, tapi posisinya masih dikit, minim sekali. Apalagi di tahun sebelumnya juga kita beli tahun lalu siapa ya? Cuma beli si Minamino doang ya? Minamino ya. Liverpool ya? Nggak beli yang lain lagi ya sih? Nah, jadi bisa kelihatan di sini. Di sini itu Liverpool itu beli 12 juta doang, sedangkan Chelsea itu udah sampai menghamburkan uang 201 juta pound. Terus City kebetulan masih 71, Tottenham masih 9. Kan berarti posisi Chelsea waktu itu nggak beli pemain sama sekali karena bukan embargo sih, apa namanya? Dia melanggar FPP. Bukan melanggar ini. Bukan FPP, jadi dia membeli anak kecil, pokoknya pembelian beli bawah berapa belas tahun profesional, jadi melanggar itu kayak FPP kena ban lah pokoknya selama 3 musim ya, tiga musim jual beli gitu ya, di winter 2 kali, summer sekali kan, makanya. Tapi mereka masih hebat lah, masih bisa beli Pulisic, Mount-nya juga bagus. Ya mudah-mudahan Lampard-nya bagus juga, cuman jangan sebagus Klopp lah gitu. Nah, Lampard lebih bagus daripada Ole kayaknya. Oleh udah ding aja Oleh udah ding. Udah ding. Nah, ini jadi walaupun dibandingkan dengan 2 tahun terakhir, tetap jadi pembeliannya Liverpool tuh masih sangat-sangat kecil, bahkan Liverpool malah untung di sini. Dia jual 52 dapatnya 21. Kenapa? Karena di sini kita jual ini ya, jual Lovren, jual Lallana. Terus kan awal musim ya, setelah gelar IPL itu ya. Masuk ya kayaknya. Di pembukaan ini masuk ya. Masuk 11 kan, ini 14. Terus si Lallana kan dijual gratis. Terus kayak mungkin Ojo Evaria atau siapa ya, banyak Ryan Ken atau siapa itu pada baru ini. Jadi walaupun dibandingin 2 tahun aja kita masih kalah banget dari sisi Liverpool. Makanya makin kencang lah waktu itu isunya si FSG ini pelit banget lah. Nah, seolah-olah pelit ya? Iya, seolah-olah pelit. Nah, terus ini yang gambaran profit and loss-nya dari Liverpool sendiri selama 3 tahun terakhir gitu. Nah, di sini tuh kan sama seperti halnya saya pada awalnya juga, prinsipnya juga ngeliatnya sama. Nah, Liverpool itu menang champion kok, Liverpool itu menang EPL kok. Tapi kok malah kayaknya susah banget gitu. Ternyata pertanyaan di satu dunia juga sama kayak gitu. Di sini dia bilang kan bukan Liverpool itu highly profitable dari beberapa tahun terakhir. Sebenarnya di belakang itu seperti apa sih gitu. Makanya dia mencoba membedahnya itu selama 3 tahun terakhir. Jadi memang laporan yang ada di sini itu selama laporan keuangan untuk selama 3 tahun terakhir. Nah, di sini itu gini. Laporan keuangan itu sebenarnya bukan apa ya. Kadang apa yang ada di laporan keuangan itu tidak terjadi di kondisi kesehariannya. Maksudnya gimana? Laporan keuangan itu kayak misalnya kita nyatet nih di Excel. Oh, saya dapat gaji berapa, terus selama berapa hari ininya, selama akhir bulan saya sisa berapa, saya harus bayar apa gitu. Dan selama dikumpulin selama setahun, wah, saya ternyata punya uang sampai berapa juta ya gitu, 5 atau 10 juta ya. Tapi kok saya cuma megang berapa ratus ribu ya, ini gimana sih gitu. Nah, jadi sebenarnya
antara kejadian sehariannya dengan laporan keuangan itu kadang bisa berbeda jauh. Gitu. Karena laporan keuangan itu istilahnya posisi di satu hari di tanggal 30. Kalau di Indonesia dikenalnya 30 Desember, 31 Desember. Memang kalau di luar negeri saya lupa ada yang menganut paham USA atau mana, jadi dia di bulan Maret atau Februari atau bagaimana gitu. Nah, makanya ini kalau di sini kelihatan nih, ini gampang hitung-hitungan ini. Selama 3 tahun terakhir di total 1.300. Terus expense 1.600. Itu Liverpool punya tabungan 292 itu kemana itu duitnya? Nah, lihatnya kayaknya sesimpel itu. Padahal banyak banget pembukuan yang harus dibuat seperti ini yang istilahnya jujur saya juga mesti ngeliat-ngeliat lagi, ngeraba-raba lagi, ngerti ini tentang apa ya. Jadi akhirnya sebenarnya tidak sesimpel apa yang dilihat Ferguson. Nggak cuma revenue, expense gitu ya? Iya, jangan kira kayak gajian kita dikurang sama peluang kita sebulan selesai, wah uang kita segitu banyak gitu. Enggak gitu. Jadi ini hanya untuk terus kenapa harus dibuat profit and loss ini harus rapi? Nanti ada lagi alasannya di belakang. Ini sih related sama dengan financial fair play. Jadi memang FFP itu kan membuat semuanya itu menjadi biar rame lah kompetisi, jangan ada yang terlalu ada uang beli, walaupun kenyataannya tidak kalau di NBA itu kayaknya salary cap juga ada deh. Nah, ada salary cap-nya. Betul. Jadi itu konsepnya mirip-mirip sama kayak financial fair play sebenarnya. Ada nilai tertentu yang di cap, itu dinilai berapa, cuman kok City lolos-lolos aja ya? Ya udahlah itu pasrah aja ya. Kalau nggak salah, City kan emang kena sama UFI-nya, cuman dia lolosnya kan bukan karena UFI-nya, tapi di pengadilan CAS-nya kan, arbitrase olahraganya. Jadi ya secara efektif dia melanggar, tapi secara CAS-nya nggak melanggar. Kok bisa? Karena dia bisa mengelola laporan keuangan ini bagus. Jadi istilahnya punya akuntan publik yang benar. Jadi dia bisa mengemas itu uangnya beneran masuk rekening-nya. Padahal katanya ada yang bilang itu masa dia kayak menjual iklan apa ya, Etihad atau apa, 400 juta pound dan uangnya langsung masuk ke laporan keuangan City di situ. Ada katanya isinya sampai segitunya. Jadi maka laporan keuangan kan hanya beberapa puluh lembar saja kan. Yang tahu di belakangnya ya itu makanya siapa ya yang jadi whistleblower-nya itu yang di orang Portugal itu. Makanya dia membeberkan tapi dia ditangkap kan bahasanya. Oke, kita lupakan sedih. Iya. Aduh, saya kadang ngurus-ngurus dada kalau mikirin klub lain udah sekaya itu ya. Ya nggak lah. Nah, terus itu ini kan tadi ada keuntungan sebelum pajak. Jadi di sini ada earning before interest. Jadi di 292 ini 207 ini keuntungan sebelum pajak ini dari mana sih gitu. Nah, di sini ada keuntungan Liverpool selama 3 tahun terakhir. Yang posisinya adalah 2018 itu ya. Yoi, ada apakah di 2018 ini? Emang kita menang apa? Sebenarnya kita menang jackpot, jual Coutinho. Dibeli 8 juta, dijual 140 atau berapa ya? 100 lebih lah kayaknya itu ya. Sorry, kita tidak terima cicil, makanya Barca yang nyicil, kita tidak terima tunai. Iya, Barca mungkin pakai Kredivo atau Aku-Laku. Barangkali Kredivo dan Aku-Laku nonton, silakan. Kayaknya dia pakai Aku Layu. Kalau nggak pakai Kredino. Jadi istilahnya yaitu jadi Barca kan kalau nggak salah laporan keuangan masih menyatakan Coutinho itu masih dalam pembayaran beberapa tahun, tapi di Liverpool sendiri udah dilunas dibuka di 2018 gitu. Nah, ini salah satu FX game main di belakangnya itu juga mengemasnya juga dengan bagus. Jadi bisa ini salah satu effortnya FSG ya. Kalau nggak salah itu mungkin dijual ke FSG-nya atau dijual ke bank yang baru supportnya FSG di belakangnya. Jadi memang FSG itu mengemas laporan keuangan juga sangat bagus di sini. Nah, kalau dilihat selama 3 tahun terakhir, iya. Kita itu istilahnya ternyata membawa berkah ya dari menang Liga Champions. Dari sebelumnya bahkan. Karena kita udah sampai final Liga Champions dan dilarang yang itu kan kalah sama Real Madrid ya, masalah. Tapi kita penontonnya termasuk banyak. Jadi termasuk booming lah istilahnya bahwa Liverpool itu perjalanan ke Liga Champions final itu benar-benar banyak yang nonton. Terus pas juara juga yang menang 4-0 Barca itu juga banyak yang ternyata banyak lah
ada Liverpool yang baru di situ juga gitu. Terus dari sisi si ini juga pas tahun kemarin menang ini ya terlihat sih profitnya kita gede 207. Harusnya gampang dong bisa beli Havertz sama adanya Havertz lah 200 juta cukup lah gitu. Cuman memang FSG itu tidak sebebas itu gitu. Maksudnya bukan tidak sebebas itu. Dia benar-benar menyerahkan kata terakhirnya itu ke Klopp untuk siapa pemain yang akan masuk, tapi yang memilih itu ya ada 3 komite itulah. Dia, terus si Michael Edwards sama dulu CEO-nya siapa lupa aku gitu. Nah, lagian kalau dari habitnya si FSG ini kayaknya nggak cuman butuh big name loh ya. Namanya tidak tergiur big name gitu. Enggak, dia nggak pernah ini yang agak ada bahasanya agak keren sih kalau di luar tuh bilang itu bahkan yang teknis itu diurusin sama MSG, terus tapi mereka itu bahkan juga nyari kayak Jota. Itu kemarin sampai Pep Lindner itu kan Pep Lindner itu orang dia sempat jadi pelatih di Porto atau di mana saya lupa gitu. Porto U18 atau apa. Dia itu sampai nyari si Diogo Jota itu orangnya kayak gimana. Jadi memang yang dicari itu pemain dengan mental yang kuat. Jadi kalau tipenya Balotelli itu ya lewat lah, itu udah gak bakal lah. Paling cuma jadi boy-boynya di Liverpool gitu. Karena asli itu pemain attitude-nya agak-agak ajaib kan. Nah, iya, bahkan ini attitude number one di sini. Bahkan sempat waktu Mourinho waktu itu dia di interview ya. Lupa aku waktu main di Inter Milan. Inter pasti main di itu. Di Inter kan. Dia udah kena kartu kuning di first half di babak pertama, dibilangin lah dia sama Mourinho. Udah kamu nggak usah kejar bola gitu. Kalau ada musuh lewatin aja, nggak usah dia ngapain. Terus berapa menit kemudian di babak kedua kartu merah. Padahal mereka cuma punya jeda waktu 15 menit, dia hampir menggunakan 15 menitnya untuk nyeramahin Balotelli. Itu Mourinho udah nggak ada pilihan striker sama sekali, Milito cedera itu. Yeah. Konyolnya sih Balotelli udah diwejangin ya itu, bahkan dia sampai satu jeda 15 menit itu cuma buat ngomongin Balotelli, yang lain dicuekin aja. Tetap aja nggak beneran sebego itu. Jadi ya itu yang gila sih, maksudnya cuman emang attitude number one di sini. Jadi bahkan bahasa itu ada dickhead test namanya. Jadi orang itu kemampuannya dickhead dia orang yang attitude jelek atau enggak, terus mentalnya seperti apa. Makanya kayak rata-rata kan kalau pemain-pemain yang bener-bener dibeli sama kayak Salah, Mane, Firmino itu kan hidupnya waktu itu keras banget ya. Kalau ngeliat ceritanya Firmino itu, mereka bahkan si Firmino itu sampai bela-belain nggak mau pulang selama berapa tahun, karena kalau pulang berarti tambah beban makanan untuk keluarganya gitu. Jadi ya emang mentalnya udah kuat gitu. Jadi memang si Klopp suka pemain yang mental seperti itu. Kayak Robo juga. Nggak neko-neko juga. Nggak neko-neko, mereka fokus. Jadi ya bahkan ketika beli pemain yang mahal juga kayak Alisson maupun Van Dijk, ternyata memang mentalnya juga kuat gitu. Nah, ya balik lagi ke sini, malah kita ngobrol kemana-mana. Nah, jadi di sini intermezzonya terlalu panjang jadi. Oke, jadi di sini kita itu selama 3 tahun terakhir posisinya memang ya sudah mulai profitnya besar lah, tapi memang tidak sebesar Tottenham. Tapi kita udah double dari MU gitu selama 3 tahun terakhir ini. Dengan posisinya dari 40, Sassuolo 42 sendiri gitu. Udah bagus ceritanya. Nah, ini keuntungan sebelum pajak dari Liverpool selama 3 tahun terakhir. Nah, terus di luar dari keuntungannya sebenarnya LFC itu untung atau rugi sih? Nah, ini gini, saya bukan orang dari background-nya ekonomi. Saya juga kebetulan di perbankan juga bukan bagian yang membuat spreadsheet atau apa di situ. Jadi ini saya sedikit tahu, cuman mudah-mudahan masih banyak yang salah. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman, wah salah nih, si Asa nih ngomong salah nih. Nah, teman-teman di Grades yang jurusan kuliah di jurusan akuntansi atau ekonomi nanti bisa merevisi atau mengkritisi. Iya, komen aja malah dibenerin bahasa saya. Benar, mudah-mudahan podcast bareng nanti kita. Iya, nggak apa. Jadi istilahnya coba dikoreksi juga bahasa seperti apa. Jadi ini sepengetahuan saya yang cupu ya istilahnya ya. Nah, di sini kan intinya gini, revenue itu 1.353. Tapi expense-nya itu 1.338. Loh, untung dong gitu. Tapi kenapa bisa untung, bukannya duitnya maksudnya gede kan? Nah, ini adalah
profit and loss selama 3 tahun terakhir. Posisinya match day-nya itu Liverpool selama 3 tahun terakhir itu sampai 238 juta. Broadcasting ya, nah ini yang broadcasting. Ini yang jadi broadcasting siar ya. Hak siarnya. Jadi hak siarnya nggak hanya dari sisi di IPL aja, tapi di Europe juga meningkat gara-gara memang perjalanan Liverpool selama 3 tahun terakhir itu bisa dibilang bagus banget. Nah, sama commercial and others. Ini saya nggak kebayang, ini yang paling gede nanti di beberapa tahun ke depan. Kenapa? Karena kalau nggak salah Nike itu kan memang kontrak tahunannya kan kecil, tapi dia ada klausul, saya lupa 20 atau 30% penjualan tahunannya itu akan masuk ke Liverpool. Oh, gitu, ada add-on-nya ya? Yeah. Ada add-on-nya. Jadi kalau si NB itu New Balance itu cuma sebulan setahun cuma berapa puluh juta gitu. Dia harus bayar duit berapa puluh juta sama sponsorship dalam bentuk pakaian. Tapi kalau Nike duitnya nggak sebesar kontrak yang dapat secara keuangannya di NB New Balance, tapi dia dapat persenannya kayak royaltinya, kalau kayak model Real Madrid. Jadi berapa persen dari penjualan di Adidas itu ntar akan masuk ke Real Madrid. Ini juga sama. Nah, hebatnya lagi, katanya sih baju Nike yang kemarin itu kan sampai kehabisan di sana juga gitu. Jadi mereka juga ada rekor breaking juga di sana untuk penjualannya langsung habis, dan mudah-mudahan sih saya juga ya jujur efek ke itu ya mungkin. Iya, ke komersial other ini. Ya paling enggak gini. Saya juga masih beli barang-barang juga ya bukan asli juga untuk jersey-nya gitu. Karena juga. Sayang banget harga segitu. Itu bisa jadi satu baju lebaran satu keluarga gitu. Ini cuma Mas Popo aja sih yang dia kayaknya gatal kalau pakai kawis. Popo ingat kan sama Popo? Aduh. Popo sekarang di mana, Om? Di Makassar sekarang dia. Nah, di Makassar. Juga man. Nah, jadi ya saya ada baju yang asli itu ada beberapa. Tapi biasanya saya baru beli baju yang Warrior itu setelah 6 tahun kemudian karena saya dapat di clearance sale. Nah, terus diskon. Buru diskon. Loh, harganya 200.000 loh dari 800-an. Makanya lumayan lah. Itu setelah jadi. Iya, nah itu makanya aku juga jadi yang untuk sekarang ya sekali lah beli gitu. Tapi makanya ini dari commercial other, mudah-mudahan banyak lagi pendukung Liverpool yang ntar bisa membeli dengan yang commercial other yang asli juga gitu. Tapi ya jangan di Indonesia. Di luar negeri masih lebih banyak lah. Gitu. Nah, dari tiga ini itu yang akan semakin ya ini pendapatan revenue total dari 3 ini. Gitu. Kemudian match day ini sebenarnya dikit sekali ya, penjualan tiket itu nggak begitu banyak ya untuk tapi sebenarnya finansial. Benar, tapi prinsipnya gini ya, nggak tahu nih katanya orang ya, jadi pernah baca si FSG itu kenapa masuk ke Red Sox Boston itu karena di sana itu kalau main baseball itu bisa sampai 6 jam, 5 jam gitu. Nah, bukan harga tiketnya yang dipakai, tapi dia itu bolak-balik ada jual bir lewat, terus jual popcorn lewat. Jadi yang dicari itu, nah kan rata-rata yang datang ke Liverpool juga bukan orang lokalnya aja. Ya kayak kita lah, kita pasti bermimpi suatu saat bisa ke Liverpool. Nah, terus ketika nyampe Liverpool nggak mungkin kan cuma beli gantungan kunci doang kan. Nah, paling nggak beli keset gitu, terus beli tempelan kulkas gitu kan. Tapi kan starter kit orang yang baru dari luar negeri ya, bro. Tempelan kulkas anjir. Sama gantungan pulpen nah itu tapi jadi memang yang diincar itu sebenarnya bukan match day-nya saja, tapi di belakang komersial other-nya ini juga gede karena begitu orang pada datang ke match day rata-rata mereka itu adalah wisatawan atau yang itu mereka tuh borongnya itu bisa let's say harga tiketnya paling cuman ya 1 juta, tapi mereka ketika ke sana itu bisa wah mumpung lagi di Liverpool nih beli jersey beli apa keluar bisa sampai habis 5 atau berapa 10 juta. Nah itu orang apalagi orang-orang yang ya maksudnya dari Middle East atau termasuk souvenir yang di stadion itu masuk di match day juga ya? Bukan, jadi sebenarnya gara-gara match day-nya ini impact-nya ke sini commercial others-nya ini gitu. Jadi orang datang terus ya itu karena banyak yang datang ke stadion benar. Nah, terus kan di sana orangnya jujur-jujur ya, nggak kayak kita, kayak misalnya nonton di 21, tidak boleh membawa makanan, tidak, kita tidak dibawa, tapi kita dimasukkan dalam jaket, gitu. Jadi istilahnya,
Nggak boleh bawa Jangan minuman diplastikin. Karena harganya bisa berkali-kali lipat gitu. Jadi kan misalnya nonton bola di sana 90 menit ya, pasti Pak sebelum mulai pertandingan beli minuman dulu, beli makanan dulu, tengah berhenti beli minuman dulu, beli makanan dulu. Jadi memang itu yang diincar juga gitu. Jadi semakin banyak pertandingan itu sebenarnya semakin untung. Bahkan kayak Piala Liga, Piala FA kalau misalkan tanpa pandemik ya, itu juga penuh dari Liverpool. Karena orang-orang yang kayak dari luar itu benar-benar pengen nonton di Liverpool gitu. Dapat tiketnya susah loh nonton di Liverpool itu. Bahkan di event apapun. Iya susah gitu maksudnya. Makanya ya rata-rata kalau kita mau nonton itu ya yang cari yang liga IFL Liga Kabo. Jangan nanti kalau pas kita mau ke Liverpool itu ngantrinya udah kayak naik haji aja 20 tahun. Katanya gitu katanya. Soalnya kalau nggak salah ya, bahkan yang nonton final champion itu katanya harus udah nonton final nonton Liga Champion berapa kali. Terus udah itu, jadi dia kalau mau beli dapat tiket Liga Champion secara bener ya, dia harus udah minimal nonton 6 kali atau 7 kali baru bisa dapat tiket itu. Jadi baru kebuka tuh. Jadi dia harus nonton dengan nama yang sama 6 kali atau 7 kali baru bisa dapat kesempatan ya, bukan dapat langsung tiketnya. Dapat kesempatan beli yang di liga finalnya. Makanya benar-benar di Liverpool tuh benar-benar ya tiket susah lah gitu. Nah, ini dari sisi revenue. Kemudian dari sisi ininya pengeluaran, expense-nya, pengeluarannya jelas lah gaji yang paling gede ya, tetap ya. Nah, gaji di sini tuh yang masih belum tahu juga. Maksudnya kayak ini juga saya juga masih belum tahu ya, gaji di sini kayak kita kan salah itu gaji sampai 200.000. Cuman yang kita nggak tahu. Ini di background saya. Di background. Ada ya di belakang. Nah, dari gaji salah ini sebenarnya yang agak bingung gini. Liverpool itu di luar negeri, di Inggris itu kalau nggak salah gaji itu dipotong 50% untuk pajak. 40-50%. Mungkin progresif ya, semakin gede semakin ini. Nah, kalau misalnya gaji salah 200.000, itu kita yang belum tahu apakah Liverpool membayarkan pajaknya atau enggak gitu. Jadi bisa saja salah itu cuma terima seminggu 100.000 gitu. Nah, kalau kayak siapa tuh? Alexis Sanchez ya, 400.000 bukan gajinya kalau nggak salah kan? Nah, tapi kita nggak tahu 400.000 itu dia include include pajak atau enggak gitu. Maksudnya ya kalau pajak bersih paling dapat cuma 200.000. Iya sih. Tapi kalau misalnya kalau yang main FM pasti ngerti lah ya urusan kontrak pemain itu kan. Nah, iya, tapi kan di FM. Tapi di FM juga itu gaji bersih gitu. Sedangkan kalau di laporan keuangan ini kita yang belum tahu apakah ini penghitungannya dengan gaji kotor, pembayaran pajaknya juga termasuk atau enggak. Pajak ya. Bener, jadi kan emang itu tergantung dari bunyi kontraknya sendiri gitu. Nah, di sini juga ada yang kemudian amortisasi bayar. Amortisasi itu apa ya gitu. Nah, amortisasi itu mungkin jadi ya kayak misalnya satu perusahaan ya, kayak perusahaan yang tempat aku kerja itu dia beli laptop gitu. Nah, di laptop ini kan juga setiap 5 atau 6 tahun pasti ada pengadaan baru. Nah, terus dasarnya pengadaan baru itu apa? Karena kan tiap barang itu pasti punya umur barang gitu yang setiap 5 tahun atau 6 tahun. Nah, biasanya ketika satu pemain, misalnya Van Dijk, misalnya terbaru siapa ya? Thiago. Jota. Iya, yang kalau Jota kan beli itu. Kalau Thiago kan gratis. Bayar lebih juga ya. Jadi ketika ada pembelian juga, itu kan Liverpool bayar 20 juta ke Munchen. Nah, Liverpool itu kontrak 4 tahun. Jadi 20 jutanya itu dibagi 4 nanti. Gitu. Jadi tiap tahun itu Liverpool kayak seolah-olah harus ada pembayaran untuk amortisasinya ini. Jota selain bayar 5 juta ke mana? Jota si Thiago selain bayar 5 juta ke Munchen juga bayar 5 juta ke amortisasinya ini. Nah, di pembukuan harus ada itu gitu. Jadi memang expense itu harus memperhitungkan itu juga di sini. Seperti itu. Nah, saya nggak tahu detailnya berapa banyak, tapi kayaknya ini karena ada Van Dijk, ada Alisson, terus ada big name era Van Dijk gitu mungkin. Iya, kayak siapa tuh si Keita itu mahal banget tuh. Terus si Fabinho. Tapi alhamdulillahnya adalah Liverpool walaupun beli mahal tapi sebanding sama effortnya. Kecuali yang kawal kemarin. Kalau kawal kemarin lagi kurang beruntung lah gitu. Nah. Terus kemudian depreciation-nya ini adalah kayak ya itu kan Liverpool punya Stadion Anfield, terus mirip kayak amortisasi teman sifatnya ini kayak lebih ini penyusutan ya, nanti amortisasi depreciation ini lebih ke nilai apa ya, barang ya kali ya.
barang. Kalau amortisasi kayak, ya aku detailnya nggak tahu, mungkin ya itu teman-teman ekonomi yang tahu, mungkin ntar bisa dibantu tambahin. Nah, terus ada other expense. Ini other expense yang saya juga nggak tahu, tapi mungkin ini terkait dengan ini, pengembangan stadion sama rencana kan Masuk di situ Melwood nggak ya. waktu itu apa? Kita kan bikin tribun yang baru kan ya? Yang Itu, LFC. makanya saya lupa, ini masuk di sini atau enggak ya. Soalnya, kalau nggak salah gini, kayaknya untuk yang tribun itu tahun berapa ya, saya lupa yang ini, yang jadi 45.000 jadi 50.000, Ya. itu apakah masuk di 3 tahunnya atau enggak. Cuman yang pasti itu, kalau untuk pembangunan Liverpool yang 50 juta untuk akademi Liverpool baru kan, Melwood sama Kirby ya digabung jadi satu sekarang gitu. Jadi nanti konsepnya sama kayak Dortmund. Dortmund itu kalau konsep sama kayak Dortmund, tapi kalau arsitekturnya ngambil dari yang bikin Salzburg. Jadi kita meniru dari situ. Nah, terus kemudian harganya pembangunan itu menghabiskan 50 juta. Dan saya juga nggak tahu nih, ada expense ini juga memperhitungkan untuk ini nggak? Liverpool itu kan rencana mau bangun lagi, nambah kapasitas dari 51 menjadi berapa ya? Anfield ya? Anfield kan mau dikembangin lagi. Saya lupa tapi jadi nggak expand ground-nya kan? Katanya kan nggak boleh sama Pemkotnya kalau. Boleh. Oh, boleh Dapat akhirnya. izin. Nah, jadi Liverpool itu kalau nggak salah kan harusnya kalau misalnya nggak ada pandemi, itu tahun depan 2021 ini mereka akan ada expand lagi untuk jumlah kapasitinya. Jadi nambah jadi berapa? 60.000 atau berapa? Saya lupa gitu kan. Nah, tapi karena ada pandemi ini dapat delay selama setahun. Tapi kontraknya itu kayaknya udah mulai ke booking karena dia harus bayar uang panjer selama setahun atau gimana. Mungkin ini juga masuk di sini, kita juga tahu, tapi coba kita lihat di belakang gitu. Nah, di sini ada operating profit, hasil pengurangan ini. Nah, ini ada profit on sales nih. Emang untung ya? Nah, nanti kita ngobrol lagi dibahas. Ini juga menarik nih, interest payable sama ya ujung-ujungnya dapat profit before tax ini. Ini ya ntar ke belakangnya asik sih kalau ngobrol yang ini. Seperti itu sih gambaran awalnya. Jadi di luar dari keuntungan penjual pemain, sebenarnya LPC itu keuntung amat, break even lah. Enggak yang ya memang sampai banyak banget gitu ya. Iya, yang katanya sampai uangnya dibawa lari sama si FSG-nya. Enggak. Gitu. Nah, ini karena ini lagi terus kita lihat nih. Jadi tadi kan di sini ada 15 juta pound operating profitnya. Padahal di tahun 2019 aja itu operating profit itu cuma 1 juta pound. Gitu. Emang minim banget gitu. Karena apa? Karena ya kalau saya bilang sih benar-benar bagus juga ya, efisien juga, dan dia juga uangnya tipis karena bangun secara capital capex-nya bagus, capital expenditure, jadi kayak dia nanam modal untuk bangun gedung lah, terus juga bangun Kirby-nya lah, expand lagi, karena ujung-ujungnya sama kayak Tottenham lah. Tottenham itu benar-benar bikin stadion baru karena benar-benar pengen dapat duit banyak yang uang langsung masuk ke Tottenham langsung di situ. Nah, iya, nah ini juga operating profitnya juga minim, cuma 15 juta doang. Terus kalau dibandingin sama Big Six juga, ini hebatnya Tottenham. Tottenham keren. Iya. Ya Tottenham karena dia nggak beli pemain juga. Terus sih ya dia. Iya, gajinya Pochettino juga kecil kayaknya, hebat ini. Terus, tapi yang aku salut MU ya. Jadi MU itu memang basisnya kamu salut sama MU? Loh, karena untuk contoh dinasti yang dibangun sama Ferguson itu ditiru sama si Klopp. Gitu. Ya bahkan Klopp itu istilahnya belajar kan, maksudnya kayak ya siapa yang pernah ngomong ya, kalau misalnya attacker itu bisa membuat permainan bagus, cuma kalau defensif itu bisa membawa kamu juara gitu. Itu kan dulu dipegang sama Ferguson kan. Nah, itu yang diambil sama si Klopp juga. Aku tahu kayaknya Klopp itu belajar banyak sama Ferguson ya, soalnya dia sampai bela-belain kalau main juara naik jam 3:30 pagi Ferguson kan. Iya sih. Ngecenginnya sampai gitu. Iya, tapi itu karena si Klopp hormat sama Ferguson gitu. Apapun yang terjadi, saya ngehe-ngehenya MU, tapi emang kita selalu sama ke ininya Ferguson-nya. Ferguson keren. Nah, itu yang membangun basis. Gila ya, Tottenham itu anak baru ya. Ya kalau 25 ya wajar lah kali injek modal dari ininya, dari ownernya. Cuman ini tuh rata-rata yang pendapatan MU itu gede banget selama tiap tahunnya. Jadi bisa kelihatan sampai ya walaupun MU juara berapapun, MU kemanapun tetap masih 120 juta ini ya, gila kan. Maksudnya
40 juta tiap tahun, 40 juta tiap tahun itu masih ada uangnya gitu. Hebatnya gitu. Cuma kalau kayak Arsenal begitu nggak masuk champion, semenjana dia. Langsung minus posisinya. Beneran. Itu kan, iya United nggak masuk champion, nggak masuk apa, tetap uangnya gede gitu. Hebat. Iya sih. Bahkan dia itu, uangnya itu diambil loh sama si Glazer. Jadi MU itu tiap tahun tuh bayar uang ke Glazer. Glazer store ya dia ya. Ini Glazer ini kelakuannya kayak si Hicks and Gillette-nya. Nah, itu rame lagi tuh cerita itu. Kapan lagi kita bahas itu lagi? Nah, jadi emang tapi emang bener mentalnya sama. Jadi ada uang japremnya itu. Jatah preman. Diminta sama Glazer tiap tahun. Nah, terus di sini si City ya kita tahu karena dia juga beli ini terus kan. Pemainnya juga bagus. Nah, ini Chelsea juga, saya juga bingung nih, di operating profit itu juga nggak tahu. Oh, mungkin karena ini dia kan emang buka ini sama seperti agensi ART. Nah, dia buka agensi pemain karena dia beli pemain tapi dipinjemin, beli pemain dipinjemin. Tapi dia outsourcing ya, perusahaan outsourcing. Jadi kalau misalnya sering ngelihat itu apa sih menyediakan jasa ART yang di tiang listrik itu loh. Ya itu juga sama. Iya, jadi menyediakan jasa sewa pemain bola profesional, Ibu Dibio gitu. Legend tiket anjir. Oh, tiketnya salah ya. Nah, ini mungkin Chelsea juga gedenya dari situ ya, karena dia banyak banget menternak pemain dan harus bayar gajinya, kadang seperti itu. Ya, orang kaya bebas lah, gitu. Tapi kita kebetulan tidak mengambil paham itu. FSG memang pengelolaan manajemen keuangannya bagus. Jadi, ya Liverpool tuh walaupun menang B, menang C, masih kalah. Kita tuh masih posisi itu 10% dari pendapatannya MU selama setahun. Jauh ya itu. Jauh. Iya. Gila emang. Nah, itu makanya. Jadi benar-benar terbuka sedikit para netizen yang terhormat. Jadi bukan karena FSG nggak pengen main, pengen juga sebenarnya kan. Pengen juga. Apalagi kondisi sekarang pandemi. Kebayang itu mesinnya hilang semua. Mesinnya ngefek gitu ya. Paling kan ya moga aja sih larinya ke apa yang tadi yang hak siar tadi kan. Iya, benar. Ini apa lagi? Ini pusing. Ini udah lewat, ini apalagi gitu dari penjualan pemain. Nah, ini juga penjualan pemainnya juga jadi FSG itu juga orangnya cepat belajar. Jadi nanti kita bisa kelihatan di belakang. Jadi para penjualan pemain itu ternyata itu bisa langsung membukukan profit di laporan keuangan. Seperti apa? Ya, nanti kita di belakang ada pembahasan lah. Tapi bisa dilihat di sini, Liverpool ini kebetulan termasuk jago untuk salah satu strategi penting dalam laporan keuangannya di sini. Dia sendiri selama 3 tahun terakhir ini juga bisa generate 27, terutama terbesar adalah Coutinho, gitu, 140-an. Gila cuy, jual 8 juta, anak kecil, kasih permain Kojek, 8 juta, mau pindah dari Inter ke Liverpool, dijual berkali-kali lipat, berapa ya? Dari 8 ke 140 kan ya? 8 apa 6 ya? Waktu di Inter ya itu ya, waktu Rafa dari Inter kan? Iya, dari Inter kan, waktu Rafa kan. Terus dijual 140. Nah, akhirnya terus rata-rata pemain-pemain juga sama, kayak Solanke, kayak Jordan. Solanke lumayan tuh Solanke. Makanya beli cuma 10 atau berapa, dijual 20. Jadi memang pemain-pemainnya itu jadi ya kayak sekarang kan Liverpool tegas kan. Kayak Gruik, kayak Shaqiri, dijual dibeli 13. Jual harus 20, kalau enggak sama sekali gitu. Jadi strateginya penting gitu, karena memang ketika ada penjualan pemain itu langsung masuk ke jadi profit di sisinya laporan keuangan Liverpool sendiri gitu. Nah, ya hebatnya lagi, tapi ini masih kalah dengan Chelsea. Karena Chelsea bahan bakunya bagus. Bahan bakunya ya dia jual pemainnya bagus. 2015 itu jual siapa ya sih? 2000 berapa? Hazard ya. 2018 kan dia dapat untung 113 juta ini. Hazard ke Madrid ya kayaknya. Hazard Madrid tahun ini atau tahun sebelumnya ya? Saya lupa. Lupa juga ya. Enggak. Jadi memang yang bisa ngalahin Liverpool cuma Chelsea doang dalam urusan penjualan ini gitu. Nah, terus City juga ini ada cerita lain lagi sih. City itu kenapa sampai dia membeli
dia membeli klub-klub bola di tiap negara untuk dikelola kan maksudnya kan. Membeli ownernya. Iya, dia kan kayak di Prancis kan dia beli Liga 2 kan, terus di Spanyol dia beli juga siapa gitu. Oh itu, Karena jangan mau ini jadiin feeder club ya? sebenarnya bukan masalah feeder clubnya itu bener ya, jadi kadang gini, dia beli murah dari harga yang klub sana, kemudian ya istilahnya hebatnya mereka ya, saya nggak tahu ini seuzonnya saya aja, dia itu bisa jual pemain di harga sana 10 juta gitu. Padahal uangnya itu nggak ada, tapi dia bisa dibukukan di laporan keuangan yang ada gitu. Jadi kalau ada 10 klub di bawah dia tinggal diputar-putar doang kan, Iya sih. ya jadi bagus laporan keuangannya. Seujung saya gitu. Ya mudah-mudahan tidak didengar oleh pihak City. Tapi kayaknya larinya ke situ deh, karena kan kita punya FT financial fair play ya, FFP itu ya. Iya. Mungkin dia Iya. muterin jual beli pemainnya dan wage gajinya juga di situ kayaknya dia beli Itu kecil. makanya. Selain itu kan dia juga bisa magangin pemain mudanya ke situ. Iya betul. Jadi istilahnya kayak kalau di game strategi itu namanya akun farm anjir. Dia punya main account terus klub kecilnya itu farming accountnya dia gitu. Merok ya, farming. Iya. Nah kebayang kalau dia punya 10 akun farming, nah itu kayak gitu ya. Jadi klub 1 ini tugasnya buat farming padi, gitu. Iya. Klub 2 buat farming batu gitu. Jadi blacksmith, jadi apa, itu tinggal ini. Nah, itu memang gitu. Jadi memang aku sempat pikir kenapa itu City pada ownernya si Sheikh itu kan. Ternyata belakangnya seperti itu gitu. Ya, mungkin loh ini kan saya suzon orangnya. Nah, terus ini juga dari reviewnya sendiri bisa kelihatan ya kita itu alhamdulillah juga meningkat ya dari match day-nya. Nah ini kan match day-nya lumayan meningkat kalau nggak salah karena ada pembelian ini peningkatan kapasitas nih. Yang mainstay itu ya. Bener. Nah terus semakin meningkat lagi juga dari sisi ya ternyata kita championnya lolos terus atau apa. Broadcasting loh yang paling kerasa broadcasting. Nah itu broadcasting itu sampai 2 kali lipat guys, 111% ya. Jadi bisa kelihatan dari 154 jadi 261 karena memang dapat hak siar di IPL sendiri maupun di UCL sendiri. UCL itu back final Madrid makanya. Dan sebelumnya itu ini kan Liga UL ya, Liga Eropa ya kita kalah sama Sevilla bukan ya? Oh iya. 2000 berapa itu ya? 2016 ya? Ya kan kalah itu kan di final kan? Di final. 2016 ya. Nah, jadi ya itu yang lambat laun juga ternyata impact ke komersial juga gitu. Jadi bagusnya lagi demografinya barisan sakit hatinya para pendukung Liverpool itu yang dari tahun 90-an dicela-cela, dihina-hina, masuk SMP dicela-cela, dihina-hina, SMA dicela-cela, dihina, akhirnya kerja pas Liverpool lagi berjaya mulai songong gitu. Itulah pengalaman pribadi. Nah ya itu akhirnya ternyata impactnya sampai segitu. Jadi kayak euforianya itu, wah mumpung juara beli A beli B, aku beli medali juga, beli lanyard gitu istilahnya. Sampai beli pialanya replika. Wah aku belum sanggup. Bingung motor di mana di rumah. Daripada jadi ganjilan pintu. Nah, jadi memang pendapatan itu gila-gilaan naiknya. Dari posisinya 302 di 2016 itu naik sampai ke 523, naik 77% dalam 3 tahun. Jadi memang FSG itu dari baik di Red Sox bahasanya sampai di Liverpool juga membawa konsep yang sama, membawa klub yang sehat gitu supaya bisa sustainable gitu untuk growth-nya. Nah ini kalau dibandingin Big Six tetap ya nggak bagus sih, masih kalah iya tetap kalah lah kalau misalnya kita kalau di Premier League dari compare dari tahun-tahun sebelumnya kita itu termasuk yang bagus kalau misalnya dibandingkan ini. Jadi yang pertama ini mengenai cerita dari tahun 2016 ke 2019 sebagus-bagusnya kita masih ada Tottenham lebih bagus gitu, tapi untungnya mereka punya Mourinho sekarang jadi mudah-mudahan menurun lah gitu. Nah terus yang kedua
Tapi kalau dilihat dari revenue selama tahunan, itu memang sebagus-bagusnya kita peningkatannya ini secara nominal ya, tetap masih lebih kalah daripada MU maupun City di sini. Ini karena memang basicnya apa? Kalau MU sih, saya maklum ya, dia masih punya basis fan yang sangat itu City itu loh. Kok bisa tinggi ya dia? Nah itu yang katanya, ya itu ada isunya jualan apa Etihad di tempelan di stadionnya itu bayarnya sampai berapa ratus juta pound, terus dimasukin ke laporan keuangannya. Iya, secara pembukuan nggak salah gitu. Cuma apakah itu harganya fair atau enggak? Nah makanya itu yang jadi pertanyaan kan sebenarnya. Dan cuman ya udahlah, emang jalannya mereka seperti itu dengan klub dibangun dari minyak gitu. Tapi kalau yang MU memang udah wajar. Kebayang ya, dia 600. Itu mungkin itu ya. City apa? Akuntan publiknya dari Indonesia kali ini. Justru orang banyak akuntan publik, banyak orang Indonesia yang belajar ke akuntan publiknya City kayaknya. Pokoknya pada pergi-pergi semua. Coba itu kan bisa kali ya pengusaha Indonesia beli liga di Inggris. Kan udah ya, itu Pak Menteri kita dulu kan beli Inter Milan kan. Oh Inggris itu lebih ketat katanya regulasinya. Oh. Makanya cuma siapa ya dulu ada pernah beli, cuman di liga apa ya, Liga 2 atau Champions cuma sempat dengar sih, cuma lupa siapa. Yang keren kan yang Thailand itu sempat sampai sekarang masih Leicester kan? Yang meninggal kecelakaan helikopter kan? Iya sih, siapa yang beli Leicester sampai sekarang masih, dan mereka itu istilahnya masih bagus lah, beli terus dikembangin, beli pemain jual pemain itu masih untung juga gitu, walaupun basis penggemarnya supporter tidak sebesar yang Big Six ini ya gitu. Nah terus yang ketiga ini apa? Revenue selama 3 tahun, nah, gila kan MU itu, mau juara peringkat berapa masih uangnya masih nomor 1 gitu istilahnya, hebatnya gitu MU itu. Ya mudah-mudahan nanti kita kan selama 20 tahun ke depan juga 20 tahun juara 1 mulu gitu, alhamdulillah, amin. IPL mulu ya, kita kan 2 kali lipatnya di atas lah gitu, cita-citain insya Allah kesampaian, amin. Nah ini dari matchday juga, jadi kalau dari matchday ini ya meningkat lah 35%, karena kalau matchday nggak bisa meningkat gede-gede ya, karena ini kan jumlah kapasitas juga dibatasi, dan kalau mau ningkatin kapasitas harus izin sama pemkot setempat gitu. Karena Pemkot juga harus izin ke Satpol PP setempat gitu, jadi banyaklah urusannya gitu. Nanti jatah preman. Belum harus bayar tukang parkirnya kalau parkir di Anfield. Terus ada sewaan sewa toilet di 2000 atau. Jadi matchday susah kalau untuk meningkatnya. Tapi trennya bagus ya, jadi kita bagus. Cuman nggak sebesar yang dibayangin orang-orang kan gitu. Iya, kalau mau meningkat lagi emang kapasitas lagi. Cuma kan nambah kapasitas kan juga bukan sesuatu yang murah kan. Makanya ya nggak tahu nih apakah di 3 tahun ke depan bisa terrealisasi atau enggak. Jadi 60.000 situ. Gitu. Nah ini growth-nya juga bagus, tapi yang paling bagus adalah si Tottenham, karena kemarin dia sempat minjem Wembley ya. Jadi gede banget. Wembley ya sih. Jadi ya terlihat dapat gede. Waktu minjem Wembley, revenue matchday-nya tetap masuk ke Tottenham ya berarti ya? Tetap masuk, tapi kan dia harus bayar sewa. Ya sih. Jadi antara bayar sewa maupun antara pendapatan dipisah di sini gitu. Dia tetap gede di situ posisinya. Untungnya waktu itu Tottenham lagi bagus, jadi walaupun nyewa Wembley juga masih banyak yang nonton. Iya. Nah, terus, nah ini kan juga ada nih, the stadium and playing at Wembley during the construction. Nah, ini yang gile, broadcasting-nya guys. Nah, broadcasting-nya naik sampai 111%. Ini dari kalau nggak salah, iya dari final Europa League ya. Europa League, terus masuk final champion, masuk ke final juara, terus kemudian yang mentoknya kita ya dapat IPL sama dapat ini gitu. Ini kan juga kita juga juara 2 ya di sini ya. Kita champion tapi juara 2, beda selisih poin 1 kan kalau nggak salah kan. Gara-gara tendangan Kompany kan di sini kan. Lawan Leicester. Nah, di sini makanya kalau dari broadcasting dibandingin sama Big Six, kita yang selama 3 tahun terakhir gede banget lah revenue-nya. Itu.
Broadcasting bahkan Terus ngalahin siapa tadi ya? Broadcasting banyak MU ini dikalahin bahkan ya. semuanya. Tottenham kalah, MU kalah. Bahkan yang Karena menarik ini Tottenham mau nggak lebih mau, tinggi dari MU loh. Karena dia ke karena Europe champion ya. 2 kali. Oke. Karena MU itu, nah mungkin tuh 2 tahun ke depan MU kayaknya mau fokus di Intertoto kayaknya. Apalagi Intertoto udah lama ya. kelihatan anak zaman dulu. Intertoto itu terakhir waktu penyiar host-hostnya RCTI itu Ryan Najaka Surya. Ya. Laporan dari Milan ya. Terakhir itu Intertoto. Bung Rayana. Jadi memang broadcasting ini pengaruhnya juga gede. Ya itu MU. Ya ini makanya menarik nih, kan kemarin hasil undiannya Liga Champions MU juga mantap ya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi ke apa yang namanya, ke alamnya, yaitu di UEL aja. Memang mereka cocok di situ kok. Europe League. Europe League is my backyard. Boleh backyard gitu ya. Nah, jadi emang gede banget, selama 3 tahun terakhir bisa masuk ke Champion, impact-nya juga besar. Nah, ini juga deal-nya, gila sih deal juga ini. Ini kelihatan dari 2016 ke 2017. Sempat turun ya bahkan ya. Dari 2015 ke 2016 sempat turun kan. Kalau nggak salah 2015 ini kan si Klopp baru masuk ya. Terus 2016 masuk UEL, emang UEL tuh duitnya nggak sebegitu gede. Ternyata masuk ke TV deal tuh deng gitu. Final UCL sih ya, pengaruh sih UCL ya. Final juara 2 atau juara 3 atau juara 4 sini. Final juara 2, 16 besar juara 1 gitu. Lebih gilanya lagi adalah memang IPL itu sekarang generate untuk uangnya gila banget sih, udah melebihi champion lah gitu istilahnya. Jadi bahkan kalau nggak salah aku pernah baca di mana Derby County waktu degradasi itu dia dapat berapa 20 juta pon atau berapa gitu, degradasi. Padahal degradasi masih dapat duit dari ini dealnya TV itu 20 juta pon gitu. Nah makanya peningkatannya juga growth-nya 62 juta pon di sini dari selama 3 tahun terakhir. Kalau dari TV ya masih lebih bagus lah dibandingin yang lainnya gitu. Chelsea walaupun ini juga bagus, dia bisa maintain di mana, di UCL juga, di liganya juga. Cuman ya tetap tidak yang sebesar Liverpool juga. Saya kasihan sama Arsenal sih sebenarnya. Arsenal itu memang mengisi waktu luang kok ikutan IPL ini. Mengisi waktu luang. Tapi sekarang dia nggak punya icon kayaknya. Siapa sih pemainnya yang itu? Paling Aubameyang. Ya jujur sih, kemarin di FPL tak pasang Aubameyang, begitu dipasang semenjana, makanya saya masih percaya William. Parah juga, mau tak jual juga lah, kayaknya saya pindah ke Leeds aja nih, parah banget. Kacau. Tapi udah mulai bagus ya, Arteta ternyata bagus mainnya, walaupun ya itu Liga Inggris tahun ini agak sangat menarik lah, sikat-sikatan semua pokoknya, dari klub mana aja bisa menang gitu. Kayak Moyes jarang-jarang begitu Moyes di kartu merah malah timnya bagus, ntar mungkin mudah-mudahan Moyes jangan sering kartu merah gitu. Dia West Ham menang 5-0, menang 3-0 ya, gila ya, hebat teman-teman. Terus, nah ini dari ini IPL. Oh ini sorry, tadi salah, ini IPL doang. Ini dari UCL-nya. Jadi dari UCL itu kita sempat nggak masuk champion ya ini 2017 ya? Kok bisa ya? 2000 tahun. 2017 Europe League bukan sih? Europe League itu, oh sorry, bener ya. 2017 ya. Kalau nggak salah masuknya dari 2018. Peringkat 4 ya kita ya, 2017 ya. Hah? Kalau
2017 kan runner up ya. 2018 runner up-nya. Kan 2019 kita juara ini kan. Oh iya iya. Oh iya benar-benar salah. Jadi gini, 2019 itu adalah 2018. Ketika Liverpool juara Champions League. Oh iya benar. 2018 itu adalah final. Nah, 2017 itu ketika ini apa ya posisinya di sini ya? Juara, saya lupa. Jadi itu hitungannya ini itu 2018 itu pendapatan karena kita nyampe final. Ya ini di sini kan kita nggak ikut. ini ada di sini. Kita nggak ikut kan? Ikut ya? Yang Europe League itu? Europe ini di 2016. 2016. Jadi itu waktu tahun seasonnya 2015-2016 menang di 2016 kita kalah di Sevilla sana final. Habis itu kita peringkat 7 atau 8. Oh, posisi 2016 ini si Klopp baru masuk di bulan Oktober. Dia 2015 dan 2016. Terus makanya nggak masuk ke 2017 gitu. Jadi 2017 kita sepi, nggak dapat uang apa-apa, tapi alhamdulillahnya 2018 kita sampai final, 2019 kita sampai juara. Nah di sini perbandingannya kita bahkan revenue growth selama 3 tahun terakhir juga gede banget gitu. Nah Tottenham yang hebatnya itu selalu maintain di champion kayaknya ya, dia selalu di Europe. Nah makanya di sini kan bener kan Arsenal juga mengisi waktu luang juga di sini. Arsenal. Mudah-mudahan tahun depan kita tidak ketemu, tahun ini kita tidak ketemu Atletico Madrid lagi. Kebayang kalau di situ, ada Simeone, Suarez, Diego Costa, buset dah. Mending manggil polisi itu semuanya satpam semuanya anak-anak ini kali reman semuanya. Akamsi anak polisi. Iya benar. Nah makanya mudah-mudahan ya bisa lebih bagus lagi tahun depan karena pemain kita juga lebih bagus dan mudah-mudahan baik Adrian atau Alisson juga bisa fokus lah. Nah ini juga commercial income. Nah ini yang kita juga walaupun sebagus-bagusnya masih tetap kalah selama 3 tahun terakhir dari Tottenham, tapi paling tidak kalau dibandingin dengan MU, ya MU kebetulan presentasinya naiknya nggak terlalu gede, tapi dia basicnya udah gede. Dari komersialnya aja, iklan-iklannya atau penjualan baju atau macam-macam ya. Berangkatnya istilahnya berangkatnya aja dari segitu kan. 268. Iya, jadi dari 2016, 15 ke ini stabil gitu, sekitar 250 ke atas. Gitu. Kita lagi masih mencari itu, hebatnya gitu. Makanya mudah-mudahan kalau udah, ini kan udah mature ya, maksudnya MU itu udah bertahun-tahun dibangun oleh Ferguson, terus fansnya juga supporter juga bagus, untungnya kemudian dilatih oleh Moyes, untungnya bagi para pendukung selain Liverpool ya, selain MU ya, diganti oleh Moyes, Van Gaal dan oleh Vitras. oleh Ed the Wheel. Makanya kemarin itu sebenarnya kawal 7216 itu nggak apa-apa. Selama oleh sampai akhir musim itu nggak apa-apa lah. Iya sih. Kalau misalnya 10 tahun lagi nggak apa sih oleh. Wah setuju. Berarti ya nggak. Habis oleh ngelatih, Evra ngelatih, Roy Keane ngelatih. Gary Neville. Bener. Tapi terakhirnya yang ngelatih itu Mikel Silvestre. Nah, siapa lagi? Eric Jemba. Oke. Nah, ini juga dari operasional gaji gitu. Nah, ini juga operasional gaji juga meningkat selama 8 apa dibacanya kok nggak kebaca. Ya, ini juga meningkat selama 80%. Jadi gini, posisinya itu kan dari yang gajinya Liverpool yang 208 itu sekarang itu rata-rata 310 gitu. Ini bagus atau enggak sih? Kalau menurut saya pribadi itu info bagus. Kenapa bagus? Nah ini untuk gaji handai guys, ini untuk gaji siapa? Alisson. Coba kebayang kalau misalnya punya duit banyak untuk gaji siapa? Gaji De Gea. Gaji siapa? Gaji McGregor. Nah, gaji siapa? Gaji Luke Shaw, gitu. Gaji Pogba, gitu kan. Wah, itu antara pendapatnya orang kaya bebas, nggak apa-apa. Orang MU kan kaya tadi 200 jutaan. Mau gaji poya-poya silakan, ya nggak apa-apa. Nah, tapi bagi saya sayang aja kan. Iya, gua sayang kalau untuk MU mah silakan aja. Cuma kalau Liverpool sayang aja kalau ada pemain kayak gitu. Cuma kalau ini makanya kita tuh masuk efisien di sini ya istilahnya. Jadi
walaupun gaji kita meningkat, what you pay is what you get lah ya. Nah iya betul persis, itu yang diambil sama si FSG juga gitu. Mereka benar-benar bayar, benar-benar saya mau pandai, nggak mau yang lain, gaji gede nggak apa-apa, ikhlas, alisan saya mau itu gitu. Itu ya emang dua orang itu yang bisa membawa kita sampai segede revenue tadi yang kita cerita sebelumnya, baik dari deal di broadcastingnya, deal di mananya, itu memang pendapatannya gede di situ sisinya. Jadi istilahnya peningkatan 87% dari 28 ke mana? Growth itu sekitar 44 dibandingin dari 2016 ke 2019. Tapi pemain di lapangan juga worth it lah, kita puas nontonnya gitu. Terus juga di sisi lain juga di sini ini juga masih bagus di sini. Maksudnya bagus juga sih. Ini persentasenya. Jadi turnover itu adalah operasional lah, bahasanya gini. Kalau kita itu kan bisa bilang bagus kalau misalnya pendapatan kita berapa, terus gimana ya? Jadi efisiensinya itu di sekitar 58%. Maksudnya gimana sih? Jadi turnover itu adalah operasional untuk selama setahun. Kalau gaji bisa dilihat gini sih ya. Kalau menurutku pribadi ya, ini juga mungkin kalau ada yang lain yang bisa lebih paham, bisa nambahin juga. Bisa nambahin. Jadi pas tahun 2016 kita itu gajinya itu 208, tapi kita itu cuma dapat modal 302 untuk hidup selama setahun gitu. Apakah itu bagus atau enggak? Ternyata sampai 70%. Loh, berarti efisien nggak sih? Nggak tahu, kita lihat dulu. Ketika tahun 2016 di sini tuh Liverpool di posisi berapa sih? Gitu. Nggak bagus. Udah sampai mana sih? Cuma juara UEL gitu. Berarti kan itu sebenarnya nggak bagus kan? Kita itu kayak bayarin orang kayak gitu, bayar siapa aja ya? Sako. Terus bayar siapa lagi? BNTK. Iya kan? BNTK istilahnya kan. Nah, jadi istilahnya banyak pemain-pemain yang mereka itu gajinya gede tapi sumbangsihnya di performa lapangan nggak begitu bagus. Nah, ini baru akhirnya mungkin ya jadi pakemnya juga di FSG juga, mereka maintain ada di bawah 60% nih, di sekitar 57-58%. Jadi oke, lu mau gaji pemain gede nggak apa-apa, tapi tolong buktikan di lapangan. Caranya gimana? Akhirnya dari turnover dari mana ya? Dari revenue yang semakin gede gitu kan. Jadi kalau misalnya, bahkan kemarin kayak Jimmy itu sebenarnya bukan masalah gaji yang dia nggak mau. Teman kayak Jimmy itu dia maunya dia dapat selama 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan. Memang kalau mau usia pensiun dia mau tetap dapat kepastian. Liverpool nggak bisa ngasih itu. Kayak Lallana juga, kan Lallana sama Lopin tuh gede banget tuh gajinya, hampir sekitar 120.000 ya. Nggak sebanding dengan performa di lapangan. Sedangkan kalau kayak Curtis Jones atau anak-anak muda Nico Williams itu mereka gaji nggak sampai 20.000, tapi kayaknya kerjanya keras banget gitu. Makanya mau di rebalancing lah sama si FSG ini. Gaji yang dikeluarin nggak sebanding sama playing time-nya kan? Bener. Itu makanya mau dirapiin. Jadi kenapa sampai ya terus, tapi kan si Klopp juga orangnya juga sangat menghargai pemain juga gitu. Jadi dia juga nggak membuang juga, nggak dilepeh juga. Itu kan akhirnya yang jadi kejadian Lallana diperpanjang kontraknya sampai dia ngangkat trofi kayaknya. Nah, masih ingat Nathaniel Klein nggak? Yes. Itu di tahun yang sama loh. Jadi si Klopp itu dulu suka sama Klein, cuman Klein itu orangnya agak-agak bermasalah kan. Terakhir kan dia mabok-mabokan masuk ke berita, langsung dicoret kan sama si Klopp. Itu di bulan Juni dia nggak diperpanjang. Tapi orang itu gaji gede loh, dia itu sekitar berapa puluh ribuan gitu. Jadi akhirnya itu dilepeh, dibuang. Terus si Lallana diperpanjang walaupun hanya untuk 2 bulan atau sebulan atau 2 bulan ya, karena supaya si Lallana bisa ngangkat trofi bareng kan. Lallana, Lovren itu dia diperpanjang itu kan, demi ini mereka itu benar-benar menghargai pemainnya. Masih respect lah ya sama mereka ya. Masih respect gitu. Dan sumbangsi sama tim. Benar, cuma kan kalau dalam jangka panjang, nah ini ada pemain yang masih potensi untuk naik gaji gitu, mendingan tuh dikurangin. Makanya kayak kemarin si Lovren maupun sama si Lallana itu sampai bisa lumayan kurang sampai 200 ribuan lah per minggunya gitu. Bisa lah itu, makan Jota ada masuk, Thiago masuk, Tsimikas masuk, terus orang-orang lain pada bisa naik gaji gitu. Nah, di sini bisa kelihatan nih peningkatan gaji juga naiknya sampai 144 juta dolar juga selama 4 tahun terakhir. Dan itu bagus sih sebenarnya gitu. Peningkatan 87% ya. Dan tapi meningkat tapi impact lapangan bagus nggak apa-apa. Coba kebayang kayak pemain penonton sebelah gitu. Weh, DG ya guys, gajinya berapa? Ternyata dapat segitu.
weh Alexis Sanchez gajinya berapa untuk main piano gitu kan. Nah, itu makanya sedih lah istilahnya gitu, nggak sebanding lah. Tapi ya nggak apa, orang kaya sebelah bebas. Nah, terus dia juga ketika di Liverpool kan udah berapa tahun nih? Kontraknya 5 tahun. Jadi dia dibeli 7,5, dibagi 5 tahun. 1, 2, 3, 4.